3 dari kelas G Program Studi Teknik Informatika Universitas Riau. Baiklah, di video kali ini saya akan menjelaskan tentang cara penggunaan subquery yang diintegrasikan dengan fungsi group, yaitu group by dan having. Nah, sebelum mempraktekkan, terlebih dahulu saya akan menjelaskan apa itu subquery. Nah, apa sih itu subquery? Nah, subquery ini adalah pernyataan select yang tertanam di klausa select lainnya. Nah, dalam artian subquery ini adalah select di dalam select. Nah, subquery berjalan satu kali sebelum query pertama dan nantinya hasil subquery digunakan oleh query utama atau outer. Jadi, subquery ini berjalan terlebih dahulu, lalu nantinya akan digunakan oleh query utamanya. Seperti itu ya. Nah, kemudian untuk penjabarannya seperti ini ya, mana yang subquery, mana yang query utama. Nah, di sini ada select list ini apa yang ditampilkan, from table ini nama tabelnya, where expression ini berdasarkan apa gitu. Nah, operator ini operator dari misalnya seperti sama dengan, lebih kecil, lebih besar sama dengan, lebih kecil sama dengan, dan lain sebagainya. Nah, lalu buka kurung, select list from table tutup kurung. Nah, yang berada di dalam kurung ini adalah subquery atau query inner. Nah, perlu diingat ya, subquery itu ditulis dengan menggunakan tanda buka kurung dan tutup kurung. Artinya, subquery itu berada di dalam kurung. Nah, selain itu, di sini ada select list from table, where expression, dan operator. Nah, ini termasuk ke dalam query utama atau query outer. Nah, selanjutnya terdapat dua tipe dari subquery. Nah, yang pertama itu adalah subquery satu baris. Nah, di sini yang menggunakan operator satu baris nih. Nah, contohnya itu seperti yang saya sebutkan tadi, lebih besar sama dengan, lebih besar sama dengan, lebih kecil lebih besar, dan lebih kecil sama dengan. Dan menghasilkan hanya satu baris dari query bagian dalam atau query inner. Nah, subquery beberapa baris yang menggunakan operator beberapa baris. Ini tipe yang kedua, yaitu subquery beberapa baris. Seperti contoh dari operatornya itu adalah in, any, dan all, dan mengembalikan lebih dari satu baris dari query inner. Nah, baiklah, ini adalah penjabaran singkat tentang subquery. Nah, selanjutnya kita akan mempraktekkan untuk penggunaan dari subquery ini. Baik, di sini kita akan mempraktekkan untuk penggunaan dari subquery. Nah, di sini sudah terlihat, sudah saya buat beberapa tabel. Di sini ada tabel siswa, tabel kelas, dan tabel jurusan. Nah, kita lihat di tabel kelas. Nah, di sini ada kode kelas, kode jurusan, dan tingkatan. Oke, kita tampilin dulu ya data yang ada di tabel kelas. Caranya dengan select all, bintang ini dibaca all karena kita akan menampilkan keseluruhan field dari tabel kelas. Select all from dari kelas, nama tabelnya, titik koma. Oke, nah kita lihat nih di dalam tabel kelas ini kan ada kode jurusan ya. Nah, misalnya kita mau menampilkan kelas apa aja sih yang punya jurusan IPA gitu kan. Nah, jadi ini kode jurusannya yang ada gitu. Kita nggak tahu nih ini jurusan IPA kah atau IPS kah gitu. Nah, jadi kita bisa menerapkan subquery di sini. Nah, caranya kita select, kita tampilin apa aja yang dibutuhkan. Oke, di sini kita select kelas. Yang mau kita tampilin apa aja nih? Kelas, terus kode jurusan, koma, tingkatan juga kita tampilin ya. From, kita tampilkan dari kelas, where,
di mana, nah ini dia, kita bakalan masukkan subquery-nya di sini. Di mana kode jurusan, nah kita kan mau nampilin nih kelas apa aja yang punya, kelas apa aja sih yang punya jurusan IPA gitu. Nah kalau ini kan nggak kelihatan nih kelas mana aja, karena ini berupa kode jurusan kalau misalnya di tabel kelas gitu. Nah kita key-nya itu di nama jurusannya, yaitu IPA gitu. Where kode jurusan sama dengan, nah kita masukkan subquery-nya di sini. Select kode underscore jurusan. Kita select kode jurusannya dari tabel jurusan, where berdasarkan dari nama jurusannya. Where nama jurusan sama dengan IPA. Nah, seperti ini ya. Nah, ini select kelas, kode jurusan, tingkatan, itu artinya tampilkan kelas, kode jurusan, tingkatan dari kelas, di mana kode jurusannya itu sama dengan, kita select nih dari tabel jurusan, kode jurusan yang nama jurusannya IPA gitu. Jadi kita enter. Nah, berarti di sini kita mencari nih, select kode jurusan from jurusan where nama jurusan sama dengan IPA. Berarti kita mencari kode jurusan yang nama jurusannya itu IPA. Nah, berarti ini adalah kode jurusan dari jurusan IPA. Nah, kalau misalnya nggak percaya, kita tampilin aja nih, select all from jurusan ya. Nah, JR001 ini adalah IPA. Nah, berarti benar ya. Nah, berarti di sini ada 5 kelas yang punya jurusan IPA. Kelas 10A itu punya jurusan IPA, kelas 10B jurusannya IPA juga, 12A, 12B, dan 11A. Oke, kita masuk ke contoh selanjutnya. Untuk penerapan query lainnya, di sini kita mau tampilin nih siswa mana yang punya berat badan yang paling minimum di dalam tabel itu. Nah, di dalam tabel itu kan ada banyak data berat badan dari siswa. Nah, siswa mana yang punya berat badan paling minimum ya, atau paling rendah gitu ya. Nah, kita select nama siswanya, lalu berat underscore badan from dari tabel siswa, where dimana berat badan sama dia dengan, kita masukkan nih subquery-nya di sini. Maaf, di dalam kurung maksud saya, select berat badan, select min ya, minimum berat underscore badan from siswa. Nah, jadi kita memilih menampilkan nama, berat badan, kita menampilkan nama dan berat badan dari tabel siswa berdasarkan berat badan yang berat badannya itu paling minimum dari tabel siswa. Nah, seperti itu ya. Kita coba enter. Nah, jadi berat badan paling minimum itu 39 dan siswa yang punya berat badan paling minimum itu adalah WW. Kita lihat di deskripsi dari tabel siswa ya. Nah, ini ada berat badan. Oke, kita select all from siswa. Nah, jadi kelihatan nih. Nah, ternyata benar kan yang punya berat badan minimum itu 39 dan yang punya berat badan minimum itu namanya Wiwi. Gitu. Oke, kita coba untuk kondisi yang lain. Ini subquery satu baris ya, menggunakan operator sama dengan, lebih kecil, lebih besar gitu. Nah, misalnya kita mau nampilin nama-nama siswa yang punya berat badan itu di atas minimum. Nah,
Yang punya di atas minimum nih, minimumnya kan tadi 39, jadi yang di atas minimum tuh ada 50, 48, 55, 50 gitu ya. Nah, kalau misalnya di bawah minimum, harusnya nggak ada sih ya. Kita coba dulu apa hasilnya. No rows selected, berarti nggak ada ya yang di bawah minimum. Nah, kalau misalnya di bawah sama dengan maksimal nih, nilai maksimal nih, berapa nih ya nilai maksimal dari berat badan. Nah, yang punya berat badan maksimal tuh Rifki dengan maksimal berat badan itu 55. Berat badan paling banyak ya, paling berat lah di data-data yang ada di tabel siswa. Nah, kemudian misalnya ini yang max ya. Misalnya ya, berat badan yang di bawah maksimal. Nah, itu ada 50, 48, 39, 50 ya. Kalau misalnya di atas maksimal nggak ada sih harusnya. Kayak yang ini tadi, hasilnya no rows selected. Berarti nggak ada gitu ya. Oke, contoh lain, kita bisa pakai fungsi average atau fungsi rata-rata ya, AVG. Nah, kita mau nampilin nama-nama siswa yang punya berat badan lebih besar dari rata-rata. Kita tampilin, wah lebih besar dari rata-rata ini ya. Ada Wiwit, Rifki, sama Amita. Nah, kita mau tahu nih rata-rata berat badannya tuh berapa sih? Benar nggak kira-kira ya? Nah, rata-rata berat badannya itu 48,4. Jadi, yang di atas rata-rata, di atas 48,4 itu benar ya, 50, 55, 50. Nah, kalau misalnya di bawah rata-rata, kita copy aja dari sini. Di bawah berarti lebih kecil ya. Lebih kecil rata-rata. Nah, nih lebih kecil dari rata-rata berarti 48 ya. 48 kan lebih kecil dari 48,4. 48 dan 39. Baik, itu tadi contoh untuk penggunaan subquery satu baris. Nah, dengan menggunakan operator lebih besar, lebih kecil, sama dengan. Nah, itu termasuk ke dalam subquery satu baris. Nah, sekarang kita mau contohin nih penggunaan subquery beberapa baris dengan operator in, any, dan all. Nah, oke. Saya jelasin untuk operator in. Nah, operator in ini digunakan di dalam query outer klausa where untuk memilih baris tersebut yang menggunakan in dalam daftar nilai yang dihasilkan dari query inner. Nah, untuk penjelasan pengertiannya cukup panjang ya. Nah, jadi kita langsung contohin aja nih. Kita pilih select nama, tanggal lahir, from siswa, where extract year from tanggal lahir, in, kita gunakan in, lalu kita buka kurung lagi. Nah, di sini subquery-nya select tanggal lahir, select extract year from tanggal lahir, kita copy aja dari sini. From siswa, where kode underscore kelas sama dia dengan KL001. Nah, di sini saya jelaskan. Select nama, tanggal lahir, tampilkan nama dan tanggal lahir dari tabel siswa where berdasarkan extract year from tanggal lahir ini
tahun ya, tahun dari tanggal lahir. In yang mengandung, yang apa ya, yang dipilih baris atau memilih baris yang mengandung tahun lahir dari siswa yang kode kelasnya itu KL001. Nah, mungkin susah ya dipahami. Nah, itu tuh artinya gini. Kita menampilkan semua nama yang lahir di tahun yang sama seperti nama-nama siswa di kelas KL001. Oke, kita ini dulu ya, biar mudah kita tampilin dulu yang ini. Jadi ini adalah tahun lahir siswa yang ada di kelas KL001. Nah, tahun lahir mereka tuh ada di 2002 sama 2000. Nah, berarti yang tadi ini ditampilin nama-nama siswa yang sama dia lahirnya di tahun ini gitu, tahun 2002 dan tahun 2000 gitu. Kurang lebih seperti itu. Ini untuk operator in. Oke, sekarang kita ke operator any. Nah, operator any ini digunakan ketika kita ingin membuat query outer clause aware untuk memilih baris yang sesuai dengan kriteria seperti kecil dari, besar dari, ataupun sama dengan. Nah, dari sedikitnya satu nilai dari kumpulan hasil query. Dari sedikitnya satu nilai dari kumpulan hasil query ya. Nah, ini saya copy dari perintah sebelumnya yang sudah saya buat. Nah, kita ubah nih operator in jadi any. Nah, tadi dikatakan bahwasannya sesuai dengan kriteria lebih kecil, lebih besar, ataupun sama dengan. Nah, di sini kita pakai yang lebih kecil dulu ya. Lalu kita coba enter. Nah, di sini udah muncul ya, berarti ini memunculkan nama dan tanggal lahir, di mana yang tahun lahirnya itu sama dengan hasil ini ya, hasil ekstrak year ini ya, hasil dari, kita paste dulu. Nah, hasil dari tahun yang ada di kelas ini KL001. Jadi ini tahunnya itu tahun lahir dari siswa yang berada di kelas KL001. Jadi berdasarkan ini ya, di kelas KL001 itu siswa-siswanya yang di kelas itu tahun lahirnya itu ada dua, tahun 2002 dan tahun 2000. Jadi semua siswanya itu lahir kalau nggak tahun 2002 ya tahun 2000 gitu. Nah, jadi di sini ditampilkan lebih kecil any. Nah, artinya lebih kecil dari tahun ini 2002 dan 2000 gitu. Nah, lebih kecil dari tahun 2002 itu kan ada 2001 nih. Nah, ini kok 2000-nya ikut juga. Nah, tadi dibilang bahwasannya any itu memilih baris yang sesuai dengan kriteria dari sedikitnya satu nilai di kumpulan hasil query. Sedikitnya satu nilai berarti yang diambil yang 2000 ya, karena lebih kecil dari, maksud saya yang diambil yang 2002 karena ini yang nampil lebih kecil dari 2002. Nah, kalau misalnya nih kita ubah ini lebih besar ya. Nah, lebih besar berarti lebih besar dari 2000 itu ada 2001 dan 2002. Berarti dia mengambil sedikitnya satu nilai di kumpulan hasil query. Satu nilai berarti dia mengambil nilai yang 2000 ya. Nah, seperti itu. Ini untuk
any. Nah, selanjutnya kita pakai operator sama dengan any. Nah, ini hasilnya hampir sama seperti yang in ya. Kita coba lihat hasilnya. Nah, sama seperti yang in tadi ya. Nah, ini untuk penggunaan subquery beberapa baris dengan operator any. Oke, selanjutnya operator all. Nah, operator all ini digunakan ketika kita ingin menggunakan query outer clause-aware untuk memilih baris yang cocok dengan kriteria lebih kecil, lebih besar, sama dengan, dan seterusnya dari semua nilai di kumpulan hasil query. Nah, kalau misalnya yang any tadi itu dari sedikitnya satu nilai di kumpulan hasil query, nah kalau yang all ini dari semua nilai di kumpulan hasil query. Jadi kalau all ini yang semua, nah kalau any itu sedikitnya satu gitu ya. Nah bedanya itu dari yang any tadi. Oke, kita contohin aja. Ini saya copy dari perintah sebelumnya. Nah ini kita ganti all. Nah untuk operatornya kita pakai yang lebih kecil dulu deh. Nah untuk kode kelasnya kita ganti, misalnya KL003. Nah, jadi di sini ada ya yang tahun 2000. Kita lihat nih ya. Kita lihat tahun dari tahun-tahun berapa aja siswa-siswa yang di kelas KL003 ini lahir. Nah, ternyata siswa yang ada di kelas KL003 ini lahirnya di tahun 2001. Berarti kalau misalnya lebih kecil dari 2001 itu ya benar tahun 2000 yang ditampilin ya. Nah, coba kita buat yang lebih besar. Kita buat lebih besar ya. Kita enter. Nah, lebih besar dari 2001 tuh yang ada datanya berarti 2002 ya. Nah, seperti itu. Nah, kalau misalnya dia sama dengan, kita coba apa hasilnya. Nah, sama dengan berarti sama ya kayak hasil ini tadi 21. Berarti ini ada 3 nih yang 2001-nya nih. Nah, berarti seperti itu ya. Sudah saya jelaskan juga tadi perbedaannya dari yang ini tadi untuk yang all. Nah, ini adalah contoh penerapan ataupun penggunaan subquery dari subquery beberapa baris yang menggunakan operator in, any, dan all. Oke, sekarang kita akan mengintegrasikan subquery dengan fungsi, yaitu fungsi group by dan having. Nah, di sini saya sudah buat query-nya. Kita lihat hasilnya. Nah, di sini perintah query ini adalah menampilkan kode kelas dan minimal berat badan dari tabel siswa yang di grup atau dikelompokkan berdasarkan kode kelas. Having min berat badan ini maksudnya menampilkan berat badan yang lebih besar atau sama dengan any ini tadi kan paling tidak minimal 1 ya. Minimal 1 dari hasil minimal berat badan. Kita tampilkan dulu yang ini. Nah, minimal berat badannya cuma 1 ya, 39, namanya minimal ya cuma 1 ya. Jadi ini yang ditampilkan adalah data-data minimal berat badan dari tiap kelas. Nah, kita select all from siswa. Kita tampilin dulu ya untuk memastikan. Nah, di sini terlihat ya di kelas KL003 ini KL003 itu berat badan minimalnya 39. Nah, kalau misalnya kita tadi nggak pakai sama dengan di sini,
ini KL003 ini nggak muncul gitu, karena kan berat badan minimalnya 39, jadi dia nggak ikut kalau misalnya ini nggak pakai sama dengan tadi. Oke, kita coba ya. Lebih besar aja nih kita buat ya. Nah, berarti yang ada cuma 48 sama 50 aja ya gitu. Nah, kalau saya jelasin lagi, di KL002 itu ini ada 2 siswa ya, yang kelasnya itu di KL002 itu berat badannya ada 48 dan 50. Nah, di sini tertera 48 karena yang diminta adalah minimal berat badannya. Jadi, ini adalah data minimal berat badan dari setiap kelas gitu. Jadi, kalau misalnya di kelas KL002 itu ada 2 siswa, berarti berat badan paling minimum lah yang paling diambil, yang ditampilkan. Nah, seperti itu. Itu penerapan dari ini ya, subquery dengan fungsi group by dan having. Fungsi ini hakikatnya itu mengelompokkan group by dan having. Group by itu dikelompokkan dan having itu menampilkan dari hasil group by-nya itu tadi. Nah, baik, sekian penjelasan dari saya mengenai subquery dan integrasi dengan fungsi group, yaitu group by dan having. Mohon maaf jika ada kesalahan dari saya. Saya ucapkan terima kasih dan saya akhiri dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.